Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham GoTo. Nah, mungkin banyak sekali sih teman-teman bertanya, kenapa saham GoTo ditutup ala pada saat closing kemarin, teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat kemarin kan, harga rentang yang kemarin tuh di 104 sampai di 110 kan, ada bergeraknya. Ini dia. Dan tahunya pas penutupan kemarin tuh diangkat ala deh, teman-teman. Nah, ini dia sampai mentok ke atas ya, teman-teman. Sekitar 34,86%. Itu penyebabnya apa? Nah, sudah banyak sekali sih berita-berita, teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman untuk berita-beritanya. Nah, dia bisa naik ke atas yaitu atau ejek atas di jam 4 sore kemarin ya, teman-teman. Pada saat nama itu play closing. Nah, tiba-tiba langsung naik ke atas dia, teman-teman. Nah, padahal harga yang kemarin itu bergerak di rentang 104 sampai 110. Nah, kalau misalkan dia tidak play closing kemarin itu bisa saja nama itu tidak ala, teman-teman. Tapi pada saat closing nyata ditutup deh, teman-teman. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat dari berita, teman-teman, MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks saham dan obligasi yang populer di dunia investasi. Nah, nyata yang menggerakkannya ini pastinya MSCI ini, teman-teman. Karena dia diumumkan pada tanggal 11 Mei tahun 2003 efektif per hari ini, teman-teman. Itu dia. Maka saham GoTo sudah resmi masuk ke dalam indeks MSCI ini, teman-teman. Itu dia. Jadi dia ini termasuk MSCI ini adalah Global Standard Index, teman-teman. Itu. Jadi pada saatnya saham GoTo ini karena aktifnya referensi indeks MSCI. Itu dia, teman-teman. Oke. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini dia lompat urutannya ke market. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, sudah banyak sih berita-beritanya ya. Dan juga ada penjelasan dari PI, teman-teman, kenapa sih dia bisa nama itu naik ke atas, teman-teman. Ini dia, teman-teman. So, yang para pemain mau adalah nyetel indeks untuk kepentingan kelompok sendiri. Nah, ini adalah dari mantan direktur utama Bursa Efek Indonesia, teman-teman, penjelasannya. Dan juga Hasan Zain mengaku pernah mengaplikasikan Dutch Auction di dua bursa. Hanya dia tidak mengetahui apakah penetapan harga di market opening dan market closing menggunakan Dutch Auction atau yang lain. Algoritma Dutch Auction dilakukan dengan menghitung kumulatif bid. Nah, jadi gini, teman-teman, bid dan offer ya, teman-teman. Jadi gini ya maksudnya tuh. Oke. Ini dia. Kita lihat di sini, teman-teman. Dia ada bidnya. Nah, bid offer. Nah, dia bid di sini dan offer di sini ya, teman-teman. Nah, pada saat kemarin tuh kita lihat, teman-teman, ada saya screenshotkan ini dia. Nah, ini adalah sebelum nama tuh penutupan closing market kemarin, teman-teman, di saham GoTo. Nah, pada saat mau closing kemarin tuh ternyata IIP-nya tuh membentuk 147. Artinya ini saham mau teman-teman. Dengan IIP close-nya ternyata 176 juta lot. Luar biasa, teman-teman. Ternyata sudah mengantri di ala yaitu 176 juta lot. Nah, pada saat kemarin tuh ternyata bentukannya di sini. Di open-nya ternyata ada 19, 110. Dan ternyata yang makan kalau kita lihat di LTI ini untuk datanya di 110 saja, dan ternyata banyak makan di sini 147, teman-teman. Oke, kalau kita lihat di nilai, teman-teman, ini dia ternyata dia 147 ditutup kemarin tuh 58 juta lot yang mengantri di A, teman-teman. Artinya banyak sekali sih mau jual. Nah, ternyata IP kemarin tuh 147 kali di nilai ini ternyata 259 juta lot, teman-teman. Luar biasa, sangat banyak sekali, teman-teman. Inilah faktornya kenapa dia bisa Nah, ternyata kemarin itu banyak sekali cuan dari GoTo nih, teman-teman. Salah satunya banyak sekali di broker MG, teman-teman. Kenapa mereka bisa cuan di saham GoTo ini? Karena mereka tuh sudah mengetahui, teman-teman, pada saat closing man. Pada saat closing man itu dia melihat IIP cost-nya ini 147. Nah, di sanalah mereka akan meletakkan nama itu untuk bid jualnya di sini. Nah, pada saat mereka menjualnya itu ternyata mereka kemakan, teman-teman. Itu dia. Jadi sahamnya tuh yang mereka jemur, anggap saja kita jemur ya, atau mereka antrikan, ternyata dimakan oleh nama tuh di 147 ini. Oke, kita lihat dulu untuk analisanya, teman-teman. Siapa saja sih yang makannya? Yang jelas sih pastinya asing. Nah, ini dia, teman-teman. Ternyata asing sudah makan nama tuh sekitar 9 triliun ya, teman-teman. Nah, ini dia transaksi untuk jual belinya. Dan 6 triliun untuk jualnya. Nah, ini. Jadi totalnya tuh jadi 10,1 triliun. Wow, sangat luar biasa ini transaksi yang ada di asing ini, teman-teman. Dan banyak sekali retail. Untuk lokalnya ternyata 3,3 triliun yang jual. Kalau untuk buyer dikit, teman-teman. Ternyata yang menggerakkan saham GoTo ini adalah asing. Oke, kita lihat untuk brokernya, teman-teman. Ternyata benar ya,
ternyata asing yang menggerakkannya, yaitu ZP dan AK. Nah, dan ternyata MG kemarin ada ikut. Banyak sekali MG kemarin itu saya lihat mereka cuan teman-teman di saham GoTo. Ya mereka belinya pada saat mau dekat-dekat closing teman-teman. Nah pada saat sudah closing mereka melihat IP ini kemarin tuh di 147. Nah di sanalah mereka akan menjualnya teman-teman. Jadi mereka tuh sudah siap untuk antri di A. Nah, ketika di antri A ternyata kena teman-teman. Dan baik juga retail-retail ikut antri di A ternyata tidak kena. Ternyata hanya terjemur saja teman-teman. Nah nggak tahu sih antrian ke berapa. Nah ternyata ada sekitar 3.493 yang antri. Itu dia teman-teman. Lumayan sih kalau teman-teman kemarin ada beli saham GoTo di 100 misalkan, tahunya A, teman-teman langsung cepat-cepat nama itu antri di A. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan pada saat closing, ingat closing ini di jam 15.50 sampai jam 4. Nah, nanti di jam 4 lewat 1 menit dia akan berjalan lagi teman-teman sampai di jam 4 sampai 15. Nah, itu dia penutupannya teman-teman itu. Jadi closing ini sangat bagus teman-teman. Apalagi untuk nama itu kita penutupan saham ini. Itu dia teman-teman. Jadi kita harus perhatikan yang namanya itu closing, opening. Ini adalah teknik yang sederhana teman-teman. Dalam nama itu bermain nama itu beli sore jual pagi, atau kita beli opening jual pada saat nama itu market open nanti, atau kita beli closing jual pada saat closing mau tutup nanti. Itu dia teman-teman. Nah IP ini harus diperhatikan ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bertanya, ini gimana ceritanya dari awalnya merah, ini kan merah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, dia bisa naiknya ke atas ala dia. Itu banyak pertanyaan mereka teman-teman. Seperti teman-teman saya bertanya, itu kenapa bisa? Jadi gini ya teman-teman. Misalkan di sini kan, kalau kita di sini kan ada kan, ini data sebelum nama itu tutup ya teman-teman. Nah ini dia belum tutup nama itu closingnya. Jadi di 15.50 atau 52 teman-teman saya ada screenshot ini. Nah ini pergerakannya teman-teman, 108, 9, 110. Nah ketika 111, 112, 113 tidak ada yang antri, atau 120 tidak ada antri, atau 122 tidak ada antri, atau 130 tidak ada antri, dia otomatis dia langsung naik ke atas teman-teman, auto reject atas. Artinya tidak ada yang menawarkan nama itu sebuah saham itu. Ibarat dia tuh nggak ada jualan teman-teman, tidak ada yang menawarkan. Misalkan kalau saya tahu saya jual di 130 antri misalkan 1000 lot, ada yang makan, nah artinya dia stop di sana teman-teman. Tapi dia kemarin itu membutuhkan banyak sekali teman-teman. Kalau kita lihat kemarin itu dia makannya sekitar, nah jadi asing ini membutuhkan 381 juta lot teman-teman. Sedangkan kita tidak ada yang ngantri teman-teman. Mungkin kita tuh punya 1000 lot, 1.000 lot retail. Nah tahunya nggak ada, jadi dia langsung ke atas teman-teman, auto reject atas. Artinya tidak ada yang menjual situ. Nah kemungkinan ada jual sedikit teman-teman, sekitar 3 juta lot mungkin. Nah itu masih kurang kan, jadi mereka tuh membutuhkan banyak teman-teman. Nah ketika ada membutuhkan banyak, mereka pastinya suatu saham itu akan auto reject atas. Nah biasanya auto reject atas biasanya tuh posisi 147 nih di sebelah kiri. Tapi dikarenakan banyak yang aksi jual kemarin teman-teman, jadi dia berubah posisinya. Itu dia. Jadi banyak yang mau anti jual. Nah apakah nanti hari Senin, apakah saham GoTo ini akan ALB? Dikarenakan banyak sekali mau jual. Kalau kita lihat di nilai, dia sekitar 88 juta lot yang mengantri teman-teman. Jadi mereka ini mau mengantri, mau jual teman-teman. Sepertinya ini banyak orang lokal mau jual. Nah untuk di pasar nego saja teman-teman, kalau kita lihat teman-teman, ada 10 juta lot, ada 4 juta, ada 6 juta. Nah ternyata di pasar nego juga banyak teman-teman melakukan transaksinya. Di pasar nego saja sekitar 249 juta 249 juta lot teman-teman transaksi di pasar nego. Nah, lumayan ini teman-teman, di pasar nego saja banyak sekali transaksinya. Nah ini dia teman-teman, kalau kita lihat si Kojon ini dia MG ternyata bisa cuan banyak teman-teman dari nama tuh saham GoTo ini. Nah dia jual pada saat nama tuh closing teman-teman, pada saat closing ini teman-teman, dia beli sebelum closing tadi, karena dia tahu pada saat dia melihat IP-nya nih 147, ini ada kesempatan untuk jual teman-teman. Ini dia, IP ini sangat berarti teman-teman. Jadi kita tahu kapan saham itu akan tutupnya di berapa, jadi kita tahu kapan kita mau jual atau kita mau beli teman-teman. Misalkan dia turun, nah ada kesempatan ini kita beli pada saat koleksi.
Nah, contohnya saham BCA teman-teman. Nyata BCA kemarin nyata dia dibawa turun teman-teman. Nyata asing jual. Nah, lumayan turunnya 2%-an. Nah, 9.050. Nah, dari berapa ya? Dia dari jauh ya, teman-teman, dari 1.250 ya. Lumayan sih jauh jaraknya. Nah, di sini sekitar mungkin teman-teman. Jadi dia ke bawah dia teman-teman. Nah, jadi 1050. Lumayan ini dimakannya teman-teman. Sekitar 3 juta lot ya. Ya 3 juta lot teman-teman. Bayangkan itu teman-teman. Andai kata tidak ada antrian di sini teman-teman. Misalkan di 9.050 nggak ada, 9.025 nggak ada, 9.000 nggak ada, di 8.000 nggak ada misalkan. Apa yang terjadi teman-teman? Pasti yang terjadi ALB. Karena tidak ada jual. Karena mereka asing itu jual karena kuat teman-teman. Lihat ini. Ini mereka menjual 3 juta lot teman-teman di 9.050 IP-nya. Jadi kalau tidak ada yang mengantri, otomatis dia akan ALB teman-teman. Itu tidak ada antri, maksudnya tidak ada bidnya teman-teman. Misalkan tidak ada yang antri di 9.050, tidak ada yang antri di 9.000, dia langsung ke bawah ALB teman-teman. Itu. Tapi kalau misalkan ada antrian dan yang dibutuhkan yang dijual ada, itu tidak akan ALB. Dia stopnya sampai di mana? Contohnya di seperti ini teman-teman, di 9.050 itu dia. Nah, itu yang terjadi di kasus nama tuh saham GoTo tadi teman-teman. Karena saham GoTo ini tidak ada yang mengantri di 100 berapa, misalkan 130 nggak ada, 120 nggak ada, jadi dia di situ teman-teman. Jadi nama tuh bidnya tidak aturan saat nama tuh closing. Coba kalau di market bergerak, tidak mungkin terjadi nama itu ala teman-teman. Pastinya kita tuh kan mantau teman-teman. Jadi pastinya kita akan masuki lagi bidnya, saya mau jual di 130, 135, itu nggak mungkin terjadi ala teman-teman. Nah, saham GoTo ini terjadi ala ya karena tidak ada nama tuh mengganti untuk jualnya, posisinya di situ teman-teman. Pada saat nama closing ya, nama closing kan kita tidak tahu tentang marketnya. Taunya asing ini ada kesempatan nama tuh closing dia menghajarnya untuk buy teman-teman, itu dia. Jadi itu ada teknik nama tuh asing pada saat nama tuh closing teman-teman. Dan ini juga teknik untuk kita melakukan penjualan teman-teman. Kalau teman-teman mengerti nama tuh IIP saat closing ini 147 dan IIP ini juga teman-teman itu. Oke, ini mungkin teman-teman sudah mengerti ya maksudnya teman-teman gimana saham GoTo ini bisa naik ke atas. Sudah juga dijelaskan di sini tadi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ISG ditutup. Nah, ini juga banyak sekali sih berita-berita kenapa sih saham GoTo ini naik, karena nama itu aktifnya rebalansi indeks MSCI ini. Itu dia. Karena GoTo ini sudah masuk resmi di tanggal 11 Mei kemarin tahun 2023. Yang angkat saham GoTo ini adalah asing. Ingat itu teman-teman. Yang angkatnya adalah asing. Nah, bukan orang lokal teman-teman. Kalau lokal dikit teman-teman ini transaksinya. Kalau asing lumayan teman-teman. Nah, jadi untuk total transaksi hari ini untuk ISG sekitar 0,4 triliun teman-teman. Luar biasa totalnya. Jadi total jual belinya tuh. Jadi untuk ISG untuk hari ini totalnya itu sekitar 33,913 triliun. Ini ada transaksi lumayan besar teman-teman. Untuk bulan Mei ini kalau nggak salah. Ya sih, bulan Mei ini. Nah, sekitar 34 lah. 34 triliun. Ini ada transaksi terbesar. Meskipun ISG nama tuh koleksi. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Karena ada di GoTo ini teman-teman transaksinya. Itu. Oke, kita lihat dulu untuk chartnya teman-teman. Kita lihat untuk pergerakan di hari Senin nanti. Apakah akan mengalami penurunan atau tidak. Oke. Nyata gapnya sudah ditutup ya teman-teman. Gapnya 130 nyata sudah ditutup untuk nama tuh mingguannya teman-teman. Nah, ini 147. Nah, jadi gap untuk GoTo ini sudah ditutup. Apakah untuk saham GoTo hari Senin nanti akan ala lagi atau tidak? Oke, menurut saya teman-teman. Nah, ini adalah analisa saya teman-teman. Kita kembali lagi untuk ke GoTo. Ini dia, kita lihat di sini. Ini saya gunakan untuk nilai aja. Nah, untuk harganya teman-teman, 58 juta lot yang nanti untuk jual. Jadi nanti kita nama tuh lihat IEP-nya teman-teman pada saat nama tuh opening nanti, apakah dia akan ALB atau tidak. Ingat teman-teman, Senin nanti ALB sudah berlaku 15%. Nah, kalau nyata GoTo ALB, ya kemungkinan banyak sekali nama tuh lokal jual dan asing tidak menampung. Atau sebaliknya, 58 juta ini bisa dimakan oleh asing teman-teman pada saat nama tuh opening nanti untuk GoTo. Ternyata tidak jadi ALB.
Ingat, dana asing sangat kuat teman-teman. Ini saja sudah bisa makan 559 juta lot teman-teman. Transaksi hal ini. Total transaksi untuk GoTo ini 6,1 triliun. Itu sangat besar teman-teman. Mengalahkan untuk BCI ya untuk hari ini. Nah ini dia teman-teman. Jadi GoTo ini bisa saja teman-teman naik untuk hari Senin. Dengan catatan kalau asing melakukan buy kembali. Tapi ingat teman-teman, harus hati-hati. Untuk saham GoTo ini keuangannya masih jelek teman-teman, masih belum cocok untuk jangka panjang, jadi kita harus tetap hati-hati teman-teman. Ya mungkin kita manfaatkan saja untuk momentumnya teman-teman, dan jangan sampai namanya nanti teman-teman sudah cuan tahunya rugi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk take profit, silakan untuk take profit, tapi kalau teman-teman mau hold ya silakan, itu terserah teman-teman. Kalau saya sih kemarin sudah take profit teman-teman, ya beli di 100 ya take profit di 147 ya, karena saya sudah tahu IIP kemarin tuh dia ditutupnya 147. Nah ini ada kesempatan teman-teman, apalagi bidnya kemarin tuh lumayan besar teman-teman di IIP ini itu. Jadi itulah kenapa sih Banda bisa cuan pada saat nama tuh closing, karena dia melihat IIP ini, dia belinya pada saat sebelum penutupan, dia karena sudah tahu karena ada transaksi besar, dia siap-siap untuk jual di 147 teman-teman, dia langsung antri di 147. Itu dia kenapa mereka kena jualannya dan terjadi nama itu transaksinya. Dan ada yang jual di 147 ya gak kena ya, karena mereka tuh telat teman-teman. Misalnya retail telat untuk mengantrinya, karena banyak sekali yang ngantri juga di 147 nih. Itu dia teman-teman maksudnya. Nah lalu bidnya terbentuk juga nih di 113, 119 yang ngantri, ada 118, 117 aja nggak ada yang ngantri. Misalkan saya letakkan 117 muncul di sini teman-teman. Nah itu dia teman-teman maksudnya. Kenapa sih bidnya ini tidak batuan pada saat nama itu closing ini? Karena ya itu tadi teman-teman, karena ada yang hajarnya, karena dia tidak batuan lagi. Itu yang terjadi. Kecuali kalau ada market begak, pasti GoTo ini tidak akan kalah teman-teman. Itu menurut saya. Kalau GoTo ini pastinya ada nama tuh transaksi jual beli terus nantinya. Wah GoTo naik, saya mau jual. Wah GoTo naik, saya mau jual ya. Asing nggak mungkin ya. Jadi pada saat mau penutupan itu asing langsung banyak dananya langsung hajar teman-teman GoTo tuh. Dan juga dia melihat nama tuh bidnya. Pada saat bid untuk closing nyata katanya bidnya ini dikit ini yang ngantri ini untuk yang jual. Jadi dia bisa naikkan ke atas dia teman-teman. Katanya kan auto eject atas untuk GoTo di Indonesia ini 35%. Jadi dia hajarnya sampai auto eject atas teman-teman. Jadi butuh berapa, misalkan dia butuh 10 triliun, dia hajarkannya semua. Taunya dia mentok ke atas teman-teman. Itu yang terjadi teman-teman. Nah, jadi jangan pernah heran teman-teman tuh pada closing ada nama tuh saham tuh bisa ALA dan juga ALB. Nah kalau ALB saya contohkan seperti BCI tadi, hampir ALB ternyata masih ada yang ngantri. Kalau tidak ada yang ngantri untuk beli, bisa saja saham BCI itu ALB. Ya bisa saja sih. Mungkin teman-teman bertanya, wah saham BCI nomor 1 ini bisa ALB. Ya bisa terjadi, karena asing kemana aja kuat benar jualnya. Dan GoTo juga sama ini teman-teman, dia bisa ALA teman-teman ya, karena tidak ada yang nama tuh antri mau jual pada posisi berapa, misalkan 130 atau 120. Yang ada di antrian sangat sedikit teman-teman di sini, karena mereka tuh berpikir wah ini GoTo mau ALB, wah ini nggak ada tertarik nih. Nah itu dia teman-teman, pada saat dia closing dia hajarkannya, itu yang terjadi. Oke, jadi menurut saya untuk prediksi kita lihat nama tuh EP pada saat nama tuh opening nanti. Nah EP nya seperti ini teman-teman, berapa ada IP nanti. Misalkan dia IP-nya tebal, nanti ada kemungkinan bisa naik tinggi teman-teman untuk saham GoTo ini. Atau misalkan dia merah teman-teman, IP opennya nyata ALB. Kita lihat dulu teman-teman. Kalau misalkan IP open ALB-nya tidak besar, itu ada kemungkinan bisa naik lagi teman-teman. Jadi kita beli ALB 15%, kita bisa cuan teman-teman. Tapi kita perhatikan dulu IP opennya. Kalau misalkan ada banyak ngantri di ALB, wah itu nggak bisa kuat kita teman-teman, lebih baik kita hindarin. Atau misalkan dia IP-nya kecil, ada kemungkinan kita bisa cuan ya teman pada saat opening. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman untuk saham GoTo ini. Yang angkat untuk saham A-nya ini yaitu asing teman-teman, yaitu MSCI ini, karena sudah masuk tanggal 11 Mei kemarin teman-teman. Itu dia. Ingat teman-teman, kita harus perhatikan nama tuh IP-nya teman-teman pada saat nama opening nanti, apakah teman-teman bisa untuk jual pada saat teman-teman beli kemarin lupa mau jualnya, taunya teman-teman mau jual ternyata dijemur saja.
Dan lihat juga teman-teman, jangan asal nama tuh beli teman-teman. Bisa saja nanti teman-teman beli di ALB, taunya log ALB-nya lanjut lagi besoknya. Nah, kita perhatikan juga teman-teman, nama tuh bin antriannya. Kalau misalkan bin antrian untuk ALB-nya kecil dimakan terus, nah itu ada peluang untuk naik lagi. Kita perhatikan juga teman-teman. Ingat teman-teman, jangan FOMO ya, jangan nama tuh kerja kereta yang begak teman-teman. Kalau sudah harga tinggi ya mungkin kita tunggu dulu nama tuh koleksi lagi itu. Ingat teman-teman, biasa saham GoTo ini ada berita gini saja nama tuh naik, mungkin bisa saja nanti akan dilepas lagi teman-teman. Ya, selagi nama tuh apa keuangan di GoTo ini masih belum bagus, ini belum cocok nama tuh untuk investasi. Ini menurut saya ya. Kecuali dia namanya tuh dia bisa mencetak nama tuh laba dan bagi dividen, ini cocok teman-teman untuk investasi nama tuh jangka panjang. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang saham GoTo. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.